Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membahas beberapa contoh soal ya yang saya ambil dari matematika IPA ya, baik SPMB atau UMPTN gitu ya. Masih mengenai fungsi kuadrat ya. Ya, mudah-mudahan dengan contoh-contoh soal ini bisa lebih paham lagi ya mengenai fungsi kuadrat ya. Ya, baik, lanjut saja. Kita masuk ke contoh soal pertama ya. Ini saya ambil dari USM UGM MIPA tahun 2005 ini. Soalnya seperti ini, garis Y memotong parabola di dua titik ini. Ya, jika X1 kuadrat plus X2 kuadrat nilainya 7, berarti ini adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini hasil dari substitusi ini ya. Karena dia garisnya memotong parabola ya. Jadi hasil substitusi ini. Ya, kita substitusikan dulu ya antara parabola dengan garis ya. Kita samakan, kemudian kita buat ruas kanannya menjadi 0 sehingga didapat ini. X kuadrat min 3X plus 3 min K ya, sama dengan 0. Dari sini bisa kita ketahui nilai dari X1 plus X2 ya, dan X1 X2-nya. Ya kan? Ini kan min B per A, ini C per A. Ya, ini C-nya. Nah, dari sini baru kita menentukan ini ya, X1 kuadrat plus X2 kuadrat kita ubah dulu ya. Ini nilai ini kita ubah menjadi X1 plus X2 kuadrat. Gitu ya. Min 2X1 X2 kan sama aja ya, nggak merubah nilainya. Kemudian ini X1 plus X2-nya kita punya nilainya 3 kuadrat 9 berarti. Min 2 kali 3 min K sama dengan ini ya, 7. Itu. Nah, dari sini kita hitung aja. Menjadi ini pindah ruas kanan, ini pindah ruas kiri. Menjadi seperti ini ya. 2 kali 3 min K sama dengan 2. Berarti ini 2-nya bisa kita bagi ya. Kedua ruas kita bagi 2 menjadi 3 min K sama dengan 1. Itu ya. Atau boleh ini dikali, boleh. Terserah ya. Kalau saya bagi ini kan sama, bisa coret gitu kan. Boleh. Dari sini kita bisa ketahui nilai K-nya adalah 3 min 1. 3 min 1, 2 ya. Berarti ini jawabannya adalah 2. Ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya cara mengerjakan soal yang seperti ini. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Saya ambil dari SPMB ini. SPMB MIPA tahun 2005 nih. Ya, ini soalnya seperti ini. Semua titik pada grafik parabola ini ya, semua titik artinya grafik ini seluruhnya berada di atas sumbu X gitu ya maksudnya ya. Hanya untuk A-nya berapa nih? A-nya yang di sini ya. Ini mewakili C ya. Ya. Ingat ya, kalau grafik parabola berada seluruhnya, ya seluruhnya nih kan semua titiknya ya. Berada, seluruhnya itu berada di atas sumbu X itu A-nya itu harus lebih dari 0. Ya, ada dua syarat. Kemudian D-nya harus kurang dari 0. Ya, ada dua syarat. Syarat pertama sudah terpenuhi nih. A-nya sudah lebih dari 0. Nah, tinggal syarat yang kedua nih. Ya, D-nya kurang dari 0. D itu B kuadrat min 4 kali 5 kali C. C-nya A ya. Kurang dari 0 ya. Ini kita ubah aja. Pindahkan ke ruas kanan. 16 kurang dari 20A. Kita bagi 4. Boleh? Ya, bagi 4. Ini sama-sama dibagi dengan bilangan yang positif. Berarti tanda tetap ya. Kedua ruasnya dibagi dengan bilangan positif. Tanda tetap. Tidak berubah. Dari sini kita dapat. Kita bagi 5 lagi nih kedua ruas nih. Tetap tandanya 4 per 5 kurang dari A. 4 per 5 kurang dari A ya berarti artinya ya A-nya lebih dari 4
per 5. Yang mana nih? Yang ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal saya ambil dari SPMB tahun 2005 nih, MIPA masih ya. Soalnya seperti ini, garis ini menyinggung kurva. Nah, bila B berapa nih? Gitu ya, kalau menyinggung ada syaratnya. Syaratnya D sama dengan 0 ya. Itu syarat menyinggung, tapi D-nya ingat ya, D hasil substitusi. Gitu ya. Jadi substitusikan dulu antara kurva parabola dengan garis ya. Kita substitusikan seperti ini ya. Ingat di sini ya, ini pindahkan ke ruas kanan sehingga x kuadrat ya. Sini min jadi plus. Pindah ruas kanan semua, B tetap min ini di sini ya, B min 2x. Sehingga di sini 12 min 84 gitu kan. Kemudian D-nya sama dengan 0. D-nya itu apa? B kuadrat min 4 A. A-nya 1 ya, C-nya 4. Sudah, ini tinggal kita jabarkan nih. B kuadrat min 4B plus 4 min 16 sama dengan 0. Sehingga B kuadrat min 4B min 12 sama dengan 0. Faktor kan? B min 6 kali B plus 2 ya. Ya betul ya. Dari sini B-nya min 2 atau B sama dengan 6. Min 2 atau 6. Mana nih? Yang A gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dipahami. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini saya ambil masih SPMB ya. MIPA tahun 2006 nih. Nah, ini soalnya seperti ini nih. Grafik fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di titik. Nah, ini. Grafik memotong sumbu X di 2 titik ya. Ingat ya. Jika 1 kurang dari X1 plus X2 kurang dari X1 X2, maka A-nya berapa nih A-nya? Ya. Kita lihat ya. Nah, ini. Memotong sumbu X di X1. Nah, ini kan ini nih. X1 plus X2 ini adalah min B per A. Itu kan. Berarti dari sini X1 X2-nya C per A. Ini kan B-nya ini C ya. Ini A. A, B, C. Berarti 1 kurang dari sama dengan A plus 1 ya, per A ya. Ini kan min B ya. Sini min nih. Min B berarti plus ya. A plus 1 per A. Terus kurang dari C per A. 2A min 3 per A juga. Nah dari sini ya, ini sebenarnya ada 2 nih. Ada 2 kemungkinan nih ya. Yang pertama, kalau A-nya ini positif, kalau A-nya ini negatif gitu kan ya. Di sini nih ya. Dari sini ya. Ini kan A nih. Kalau A-nya negatif, tentu tandanya terbalik hasilnya ya. Ini dikali A nih. Ketiga ruas ini dikali A. Nah, saya ambil yang A-nya ini positif dulu. Supaya tanda ini tidak berubah dulu ya. Gitu ya. Nah, jadi A kurang dari sama dengan A plus 1. Gitu ya. Ini ya. Ya, ini ketiga-tiganya saya kalikan dengan A. Dengan catatan A-nya itu positif. A-nya kan nggak boleh 0 ya. A-nya 0 ya nggak bisa nih. Nggak ada jawabannya. Dan nggak boleh lagi nih kan. Ini kan grafiknya kan fungsi kuadrat kan. Ini saya anggap A-nya ini positif dulu nih. Ya. Sehingga didapat ya. A kurang dari sama dengan A plus 1. Kurang dari sama dengan 2A min 3. Gitu ya. Kita lihat dari sini nih. A kurang dari sama dengan A plus 1 ini berapapun nilai A-nya sudah pasti benar nih. Ya. A pasti kurang dari sama dengan A plus 1 ya. Bisa sama dengan kalau A-nya 0. Tapi enggak ya.
Berapapun nilainya di sini, mau A-nya min 1, ya pasti kurang dari 0, gitu kan ya. Ini pasti udah benar nih. Sehingga kita bisa abaikan aja yang ini. Nah, tinggal kita selesaikan yang ini. Gitu ya. Kita lihat yang ini aja, karena ini sudah pasti benar. Kalau yang ini, kita olah dulu ya. A plus 1 kurang dari sama dengan 2A min 3. Ya, kita pindahkan ke ruas kanan semua ya. 2A min A, di sini 3-nya pindah ke ruas kiri jadi 4, kurang dari sama dengan A. Artinya apa? A-nya lebih dari sama dengan 4. Gitu ya. Nah, kalau seandainya ya, seandainya A ini saya asumsikan dia ini negatif gitu ya. Berarti ini A ya lebih dari sama dengan gitu ya. Lebih dari sama dengan A plus 1, lebih dari sama dengan 2A min 3. Ini sesuatu yang tidak mungkin. A lebih dari A plus 1 itu tidak akan mungkin gitu ya. Jadi dari sini kita buat kesimpulan bahwa A ini adalah positif. Sehingga jawabannya A lebih dari sama dengan 4. Kira-kira seperti itu ya. Sini clue-nya sebenarnya ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah ini saya masih ambil dari SPMB tahun 2006 nih. MIPA ya. Diberikan X kuadrat sama dengan 2Y plus 2. Nah ini kurva parabola ya. Ini kurva parabola. Hanya bentuknya dibuat seperti ini. Dan garis G ya mempunyai persamaan Y sama dengan MX min 2 yang menyinggung parabola tersebut. Ya, jadi ini menyinggung. Garis G ini menyinggung parabola. Jika M1 dan M2 adalah gradien G, ini, berarti gradiennya ini kemungkinan ada 2 menurut soal. Ya, walaupun nanti hasilnya 1 ya kan bisa dikalikan ya. Misalkan satunya 0 gitu kan bisa dikalikan gitu kan. Hasilnya 0 gitu ya. Jadi menurut soal ini gradiennya ini ada 2. Ya, maka M1 M2-nya ya udah. Berarti ini sebenarnya kuncinya adalah menyinggung ini ya, menyinggung parabola. D-nya sama dengan 0, tapi ingat D itu adalah D hasil substitusi. Berarti kita substitusikan dulu nih. Kita ubah dulu nih ya. Kita ubah menjadi Y sama dengan gitu kan. Y sama dengan setengah X kuadrat min 1. Ini kan 2Y sama dengan X kuadrat min 2 ya. Y sama dengan kita bagi 2 nih kedua ruas setengah X kuadrat min 1. Dengan Y sama dengan MX min 2. Baru kita substitusikan. Seperti ini ya. Ini saya kali 2 dulu nih. Ya, X kuadrat min 2 sama dengan 2MX min 4. Gitu. Baru kita buat ruas kanalnya 0. Gitu kan. Baru dari sini kita lihat D-nya. Nilai D karena menyinggung sama dengan 0. Gitu. D-nya itu adalah B kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 2 ya. Kita bagi 4 bisa ya. M kuadrat min 2 sama dengan 0. Bisa, M kuadratnya begini boleh ya. M kuadrat sama dengan 2 ya. Berarti M1-nya, M-nya ada 2 ya. Kemungkinan M-nya ini ada 2. M-nya plus minus akar 2. Berarti M1-nya itu akar 2, M2-nya min akar 2. Atau terbalik nggak apa-apa nih. M1 yang min akar 2, M2-nya yang plus akar 2 boleh. Ya, sehingga yang ditanya adalah M1 kali M2. Ya, kalikan aja ini. Sehingga hasilnya adalah min. Ya, masih ada minnya ya. Min akar 2 kali akar 2. Ya 2. Min 2. Min 2 ya hasilnya ya. Bukan min akar 2. Min 2.
Ya, baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa mudah difahami. Saya ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.